Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an 'ala Allah azza wa jal alladzi qad atahana 'idatan ni'am al-wafira. Nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam huwa nabiyyuna al-qail inna minal bayani la sihra wa ba'd. Salam takzim kami untuk keluarga besar Lingkar Dakwah DKM Al Hidayah Hotel Indonesia Kempinski Jakarta sebagai penyelenggara acara hari ini, dan kita online melalui Instagram Live di @lingkardakwa_HIKJ, dan 1 jam bersama saya Happy Chandra dari pukul 4:30 sampai menjelang puasa nanti sampai pukul 17:30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan topik kita pada sore hari ini, kita akan membuka tentang tema spirit keluarga di tengah pandemi COVID-19. Baik, kita mulai acara kita pada sore hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan terima kasih untuk semua followers di Instagramnya Lingkar Dakwah Hotel Indonesia Kempinski Jakarta yang sudah standby dari tadi dan untuk mengikuti acara kita kajian spesial Ramadan pada sore hari ini. Syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla bahwa di kesempatan sore hari ini kita digerakkan oleh Allah untuk menghirup nuansa Ramadan. Dan salam ta'zim kita kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan bahwa suasana Ramadan pada tahun ini menjadi jembatan emas untuk meraih ridho Allah Azza wa Jalla dan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa ahibati fillah, saatnya detik ini kita harus mengosongkan gelas kita masing-masing dan kita berupaya berdoa penuh cinta untuk Indonesia, untuk Nusantara yang sekarang lagi diterjang wabah pandemi COVID-19. Dan tidak ada salahnya di bulan Ramadan ini kita sama-sama melawan COVID-19 ini, karena atmosfer Ramadan saya yakin ini akan menjadi spirit buat para keluarga dimanapun Anda berada untuk sama-sama melawan yang namanya COVID-19 dari energi doa keluarga di rumah masing-masing. Karena yang namanya stay at home otomatis identik dengan keluarga. Semua berkumpul keluarga, menjaga kesehatan, menjaga jarak, dan tetap di rumah aja, dan kita ikuti aturan pemerintah. Dan memang ikhwani wa akhwati fillah, banyak masyarakat Indonesia di Nusantara dan ekspresinya beragam ketika menghadapi pandemi COVID-19 ini. Ada yang melihatnya biasa-biasa saja, ada yang masyarakat mungkin memang cemas dengan corona ini, ada juga yang sudah 2 bulan, 3 bulan ini mereka hilang pekerjaannya, hilang profesinya, langkahnya sudah mati gaya untuk mencari rezeki, akhirnya dia lelah. Banyak beragam ekspresi di Indonesia ini dari masyarakat ketika menghadapi COVID-19. Yang pasti memang social distancing, mengikuti aturan pemerintah memang kesannya ribet jemaah. Kelihatannya itu ruwet banget, tapi jika tidak pernah menjaga, suatu hari nanti hidup kita akan jauh lebih melelahkan. Nauzubillahi min zalik. Ahibati fillah, Ramadan Karim, rindu nuansa Ramadan ini yang dirindukan oleh kita semuanya tahun lalu. Saya yakin ketika tahun lalu semua ikhwan wa akhwat ketika di nuansa malam terakhir bulan Ramadan tahun lalu, ketika sholat tarawih yang terakhir, Anda coba flashback ke belakang tahun lalu ketika sholat tarawih di malam yang terakhir. Ana yakin di sholat tarawih malam terakhir waktu itu semuanya bersujud dan sujudnya dilamakan. Kenapa? Semuanya berteriak, ana mushtaqun bi syahri Ramadan. Saya rindu dengan suasana Ramadan. Ya Rabb, mudah-mudahan tahun depan saya bisa merasakan Ramadan seperti ini lagi ya Allah.
Ya Allah, mudah-mudahan tahun depan saya bisa merasakan buka puasa bersama lagi nih di Kempinski, mungkin dengan DKI Hidayah. Ya Allah, mudah-mudahan tahun depan saya bisa merasakan sahur bersama keluarga, bersama anak, bersama cucu, bersama pasangan masing-masing. Semuanya merindukan itu. Dan qadar Allah, tahun ini Allah menjawab setiap doa-doa yang tertuang di akhir bulan Ramadan tahun lalu. Qadar Allah, tak ada yang mengatakan kalau doa tidak pernah terkabul. Buktinya Allah Azza wa Jalla mengabulkan doa kita ketika kita berdoa di akhir bulan Ramadan malam itu. Dan buktinya sampai detik ini kita bisa merasakan nuansa bulan Ramadan. Ahibati fillah. Ini adalah pertanyaan dari Allah Azza wa Jalla. Liyabluwani aashkur am akfur. Kita termasuk orang yang bersyukur atau kita kufur. Termasuk orang yang berterima kasih kepada Allah atau kufur nikmat. Kita justru menolak dari pemberian dari Allah ini. Karena apa? Tidak sedikit di antara saudara-saudara kita, mungkin tetangga kita, handai tolan kita, yang dia tidak bisa merasakan nuansa Ramadan sampai hari ini. Ada mungkin di antara teman-teman kita, saudara kita, karyawan, yang dia mungkin lagi dalam keadaan sakit, atau Allah berkehendak lain, Allah mencabut nyawanya, akhirnya dia meninggal dunia dan tidak merasakan indahnya Ramadan, indahnya buka puasa, indahnya sahur berjamaah, indahnya suasana Idul Fitri. Tidak ada yang bisa memprediksi ke arah sana, jemaah. Maka suasana Ramadan ini yang dirindukan. Wujud Anda hari ini menjelang buka puasa bersama keluarga, ini adalah impian dari doa Anda sebelum-sebelumnya. Allah masih menakdirkan kita untuk merasakan nuansa Ramadan. Ikhwani wa ahibati fillah, banyak di antara kita yang mungkin bertanya, kita sering melaksanakan bulan Ramadan berkali-kali, marrat adidah, berkali-kali merasakan nuansa Ramadan, tapi kita tidak tahu apa itu arti Ramadan. Ketika saya lempar ke beberapa kalangan mahasiswa yang menjawab, Ramadan itu artinya ya bulan magfirah, mas, bulan penuh ampunan, bulan penuh rahmat. Yes, sekarang kita bedah jemaah, apa arti dari Ramadan itu sendiri? Ramadan itu diambil dari 3 huruf ro, mim, dan do, yang artinya adalah panas batu akibat sengatan sinar matahari. Maka Ramadan itu identik dengan musim panas yang menyengat. Ramadan juga diartikan dari kata romido, ro, mim, dan do, yang artinya adalah keringnya mulut orang yang berpuasa akibat dahaga. Maka arti ini semuanya adalah identik dengan suasana Ramadan. Maka tidak sedikit di antara kita yang mungkin ketika masuk ke bulan Ramadan merasakan terikan panas matahari yang luar biasa. Maka ikhwani wa ahibati fillah, Ramadan di tengah pandemi COVID-19 ini adalah PR buat keluarga kita khususnya. Karena kita fokuskan 1 jam ini paling tidak ke keluarga, karena kita diamanahkan oleh pemerintah untuk stay at home, untuk tinggal di rumah. Bagaimana keluarga merasakan pesona Ramadan di tengah pandemi COVID-19 ini? Salah satunya adalah mari kita sama-sama belajar dari spiritnya orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon. Kalau Anda membedah cerita ini, orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon itu, teman-teman, itu orang-orang primitif. Mereka jauh dari kota. Orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon ini, mereka tak punya gadget layaknya kita. Orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon ini, dia pernah kena wabah. Orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon ini, rumahnya tidak layak seperti layaknya rumah-rumah yang tinggal di kota. Tapi apa kelebihan orang Solomon ini? Dan Anda di antara teman-teman di sini mungkin harus nge-save di memori kita bahwa Kepulauan Solomon itu adalah negara termiskin se-Asia Pasifik, people. Walaupun mereka kena wabah, walaupun mereka itu tinggal di tempat yang tidak layak, tapi kelebihan orang Solomon ini, mereka punya spirit. Maka tema hari ini adalah spirit. Kenapa saya katakan ini, people? Banyak di antara kita yang mungkin melihat Solomon ini hanya orang-orang miskin
yang dia tidak punya apa-apa, dia tidak punya gadget, tapi mereka punya spirit. Spirit itu semangat. Apa semangatnya orang Solomon? Salah satunya jemaah, ketika orang Solomon dia ingin menghancurkan sebuah pohon di daerahnya, dan pohon itu tebal sekali, pohon itu sangat rimbun dengan dedaunan, dan pohon itu sangat tebal, sampai tidak mungkin orang Solomon bisa menghancurkan pohon ini hanya dengan alat yang sederhana yang mereka punya jemaah. Ternyata apa kelebihan orang Solomon? Walaupun di tengah wabah, di tempat yang tersempit, suasananya menyempit, ekonominya apalagi, tapi mereka punya spirit yang luar biasa. Orang Solomon ini, jika mereka ingin menebak pohon yang setebal ini, jika mereka ingin menghancurkan pohon yang setebal ini, ternyata caranya adalah satu. Apa yang mereka lakukan? Mereka diteriakan di sekeliling pohon ini. Seluruh warga Solomon mereka berittifaq, mereka sepakat, mari kita hancurkan ini pohon dengan teriakan. Mereka berteriak di pohon ini, mereka benar-benar powerful. Selama 40 hari 40 malam mereka berteriak di area pohon ini. Anda tahu, hanya dengan teriakan yang benar-benar powerful hari itu, biiznillah azza wajalla, dengan izin Allah, pohon ini hampir tumbang dan hancur hanya dengan teriakannya. Mereka punya spirit yang luar biasa. Spirit keluarga itu juga sama, people. Di tengah pandemi COVID-19, suasana yang menyempit, kita masih bisa makan jemaah. Kita masih bisa merasakan indahnya senyuman dengan keluarga. Kita masih bisa merasakan humanismenya di kalangan masyarakat. Orang Solomon ini nggak bisa. Mereka tak punya baju, mereka tak punya rumah, tapi mereka punya spirit. Ketika mereka punya mimpi, mereka punya prinsip just do it, hanya lakukan dan mereka akan meraih mimpi itu. Maka saya selalu mengatakan kepada beberapa komunitas, saatnya kita meng-onkan jiwa raga kita, menumbuhkan spirit dalam benak kita, bahwa ternyata kunci di tengah pandemi COVID-19 ini yang harus di-save oleh keluarga, kita semua harus punya 3 kunci jemaah. Yang pertama, kita melakukan segala sesuatu, kita mencintai keluarga, kita merangkul buah hati kita, pasangan kita. Kegiatan Ramadan di tengah pandemi COVID-19 bersama keluarga, yang pertama adalah harus dengan mind. Banyak di antara kita yang melaju samudra keluarganya tapi nggak pakai mind. Mind itu identik dengan ayat Al-Quran. Afala ta'qilun, afala tatadabbarun, afala tatafakkarun. Semua identik dengan mind. Yang kedua, ini yang gampang-gampang susah, people. Suasana Ramadan akan indah bersama keluarga, walaupun di suasana pandemi COVID-19, kalau semuanya dilalui dengan hati. Berdoa dengan hati, sholat berjamaah dengan keluarga dengan hati. Kita menyapa orang-orang yang kita cintai dengan hati. Membaca Al-Quran dengan hati, sholatnya dengan hati, tak cukup hanya dengan main aja, tapi hati pun dia bergerak. Dan yang ketiga adalah spirit, semangat. Banyak di antara kita yang dia punya mind, dia belajar dengan heart, dia beribadah dengan mind, dengan heart, tapi nggak ada spirit. Dia lemas untuk mengerjakan semua itu. Dia tak punya kekuatan di roh. Padahal di tengah pandemi COVID-19 ini, sudah sewajarnya dan seharusnya kita punya mind, keimanan, pola pikir bahwa ini adalah kiriman dari Allah Azza wa Jalla. Kita punya heart, tak cukup dengan mind, heart juga hati kita harus bisa menghadapi semua ini, my people. Ketika Anda mengatakan, Pak Happy, saya kerja nih sebagai karyawan di apapun profesi Anda, tapi memang sekarang gaji saya menurun, mungkin banyak yang di PHK, mungkin yang sudah kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Kalau dia menjawabnya dengan mind, dengan heart, dengan spirit, Anda yakin tidak akan ada keluhan. Karena Allah Ar-Razzaq, Allah adalah zat yang maha pemberi rezeki. Allah Ar-Rahman,
Allah Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang, dan tidak salahnya kita membacakan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Semua yang diciptakan Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi itu adalah ciptaan Allah, termasuk makhluk kecil yang namanya COVID-19 corona ini. Wa huwas samiul alim. Allah itu Maha mendengar, Al-Alim, dan Maha mengetahui. Ya tinggal kita curhatkan kepada Azza wa Jalla, Allah yubarik fi. Maka ikhwani wa akhwati fillah, mind, heart, spirit adalah kunci utama dalam spirit keluarga. Maka kita mulai potret Ramadan dari frame keluarga jemaah. Kenapa saya buka topik bahwa kita memulai Ramadan dari bingkai keluarga? Karena keluarga ini sumber energi untuk Ramadan kita jemaah. Kita nggak bisa mengelak kalau Ramadan adalah sumber energi untuk Ramadan kita, keluarga ini. Karena bagi Anda yang mungkin sudah punya buah hati, ini juga bisa dijadikan quote di memori Anda, bahwa buah hati Anda adalah memori terindah untuk Anda sendiri. Karena setiap anak yang dilahirkan dari rahim seorang ibu itu unique people. Apalagi di suasana Ramadan seperti ini, tak bisa dipungkiri kalau setiap anak itu muncul dengan karakternya masing-masing. Yang biasanya dia di sekolah dengan karakternya, mereka mau tidak mau harus di dalam rumah bersama ayah bundanya, bersama keluarganya, dan dia menunjukkan karakternya masing-masing. Yang kita mungkin tidak tahu karakternya ketika di sekolah, tapi ketika di dalam rumah semua menunjukkan karakternya masing-masing. Dan setiap anak itu karakternya sangat unik jemaah. Maka teringat beberapa bulan lalu sebelum pandemi COVID-19, kita mengisi kajian yang diperuntukkan untuk special need. Special need itu artinya adalah anak-anak berkebutuhan khusus jemaah. Anak-anak autis di situ. Dan tidak sedikit orang tua yang hadir hari itu, mereka menitikan air mata ketika saya sentuh itu anak yang berkebutuhan khusus itu. Saya kecup di ubun-ubunnya sambil saya katakan, alim soleh, semoga kau menjadi anak yang alim dan soleh. Nah, saya katakan sama ayah bundanya bahwa, Bu, Pak, tidak menutup kemungkinan anak ini mungkin secara kasat mata, secara physically sedemikian rupa kita melihatnya ada kekurangan, tapi bisa jadi Allah sudah menyiapkan surga buat ayah dan bundanya bersama buah hatinya. Karena walaupun dia dalam keadaan sedemikian rupa anak autis ini, tapi setiap urat nadinya dia berdetak berdoa untuk orang tuanya. Karena teringat kisah ulama yang bernama Imam Al-Warraq. Imam Al-Warraq ini jemaah, dia seorang ulama dan punya anak. Anaknya itu berkebutuhan khusus. Anaknya perempuan people. Ulama Al-Warraq ini punya anak dan dia anaknya cacat, perempuan pula. Sampai ulama Al-Warraq ini dia berdoa di hadapan Allah Azza wa Jalla setiap saat, setiap detik, setiap malam. Dia berteriak, ya Rabb, ya Allah, ana la ardo bihada. Aku tak rela ya Allah punya anak yang lain kau berikan anak yang sempurna tanpa cacat. Kenapa kau berikan kepadaku anak yang seperti ini, anak perempuan tidak cantik dan cacat? Sampai Al-Warraq mengatakan, fa'atabanna mautaha, daripada seperti ini ya Allah, lebih baik kau cabut aja nyawanya ya Allah. Lebih baik kau cabut nyawanya ya Rabb. Lebih baik kau utus itu malaikat Israel, kau ambil nyawanya. Dan Anda tahu apa yang terjadi jamaah? Ketika Al-Warraq ini dia berdoa dan Allah mengabulkan doa itu. Akhirnya famatat bintu, meninggal anak perempuan itu karena doa seorang Al-Warraq. Karena ulama ini selalu berdoa, dia mengatakan capek mendidik anak perempuan yang cacat ini, fa'atamanna mautaha, dicabut oleh Allah nyawa anak perempuan ini
karena sesuai harapan dan keinginan dari sang ayah ulama al-wara. Anda tahu apa yang terjadi setelah itu? Dia bermimpi, jemaah. Al-Warraq dia bermimpi bahwasanya dia melihat anak perempuannya itu lagi berbondong-bondong menuju surga Allah. Yadkhulunal jannah afwaja. Mereka berbondong-bondong menuju surga Allah. Kemudian saat itu dia melihat anak perempuannya dalam mimpinya. Langsung dia berteriak di hadapan anak perempuannya, "Ya binti, wahai anak perempuanku, mudda yadaki ilayya lil wusul ila jannatillah." Ini ayahmu, nak. Coba kau bentangkan tanganmu, ajak ayahmu ini menuju surga Allah. Anda tahu apa jawaban anak perempuan itu? Dia mengatakan, "La abi." Tidak, ayahku. Bukankah kau yang berharap aku ini mati? Bukankah engkau yang berharap aku ini dicabut oleh Allah nyawanya? Bukankah kau yang berteriak di hadapan Allah kalau aku ini capek? Bukankah kau yang berteriak di hadapan Allah kalau aku ini termasuk orang yang lelah mendidik aku? Bukankah itu yang kau katakan kepada Allah? La abi, tidak wahai ayahku. Lebih baik engkau diam di sana dan aku masuk ke surga bersama sahabat-sahabatku, bersama saudara-saudaraku yang dia selalu peduli dengan aku. Maka ikhwani wa ahibati fillah, nuansa Ramadan, mencintai keluarga, buah hati dengan sekian karakter itu yang unik, karena ini semua adalah kado terindah yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita semuanya. Maka memang kita tak bisa memungkiri, my people, bahwa kita semuanya perang melawan generasi milenial hari ini. Kita melihat generasi-generasi milenial yang mereka pastinya hidupnya beda dengan kita 20, 30, 40 tahun yang lalu. Intinya mereka ingin dimanusiakan yang hari ini hadir. Putra-putri Anda di keluarga, mereka itu ingin dimanusiakan. Ketika seorang anak TK, dia melukis lukisan ya, jemaah ya, lukisan. Anak TK itu lukisannya itu gak pernah jauh dari gambar ini. Saya yakin Anda pun bisa menebak. Yang namanya lukisan anak TK tidak lepas dari dua gunung. Di atasnya ada matahari, kemudian ada burung, di depannya ada sawah, kemudian ada pohon kelapa. Dari dulu sampai sekarang yang namanya lukisan anak TK itu ya seperti itu, tidak berubah. Tapi bukan itu yang kita maksud. Ketika seorang anak TK ini dia menggambar sedemikian rupa di kelasnya hanya untuk memberikan ini lukisan kepada keluarganya, kepada ayah bundanya, harapannya ini anak ingin dimanusiakan, jemaah. Harapannya ini anak ingin orang tuanya mengatakan, "Wow, you amazing, nak. You amazing boy, you amazing girl, you keren banget." Bisakah kita aja mengatakan anta zih? Walaupun kita tahu yang namanya lukisan anak TK ya tak lepas dari dua gunung, ada sawah, ada burung, dan ada pohon kelapa. Tapi yang dirindukan oleh anak adalah we appreciate them. Kita hargai mereka. Mereka ingin dimanusiakan. Karena tidak sedikit yang ketika kita memanusiakan anak itu, dia berdoa dalam hatinya memberikan feedback kepada kita. Dia berteriak, "Alhamdulillah ya Allah, orang tuaku ini selalu mensupport aku. Alhamdulillah ya Allah, energi doa, energi support itu akhirnya memberikan spirit bagi sang anak untuk terus berdoa untuk kedua orang tuanya." Ada dua potret, my people. Kita percaya atau tidak, di 30 menit terakhir sebelum saya selesai ini bicara, bahwa keluarga adalah jembatan menuju surga Allah Azza wa Jalla. Ana ulangi, my people. Kalau keluarga adalah jembatan menuju surga Allah, atau sebaliknya, keluarga tidak menjadi jembatan menuju surga Allah, bahkan neraka Allah dia tempatnya. Ada dua potret. Ketika seorang anak, dia tak pernah mengenal sholat, anak itu tak pernah mengenal Al-Quran, anak itu apalagi tak pernah mengenal Tauhidullah, anak itu tak pernah mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi orang tuanya yang hebat. Orang tuanya selalu ke Makkah,
Orang tuanya selalu menuju Baitullah, haji, umroh. Dia sholat duha, sholat sunnahnya nggak pernah tertinggal, apalagi fardunya. Kemudian dia melakukan segala sesuatu yang itu diperintahkan oleh Allah. Ayah ibunya lakukan itu. Tapi anaknya tak pernah dia tersentuh. Maka ketika di hari akhir, ketika kedua orang tua sudah hampir mau masuk surga Allah, tapi anak itu kenapa ditarik oleh Allah menuju ke nerakanya? Sebelum masuk ke neraka, anak itu dia teriak di hadapan Allah, ya Rabb, ana la arda bihadza. Ya Allah, aku tak rela masuk ke neraka sendirian ya Allah. Aku tidak pernah sholat, aku tidak pernah zakat, aku tidak pernah mengenalmu, aku tidak pernah mengenal ayat-ayatmu. Karena orang tuaku juga tak pernah mengajari ke aku tentang itu ya Allah. Araftu bihadza, aku tahu ya Rabb, orang tuaku ini rajin ibadahnya. Dia selalu melaksanakan ibadah ke tanah suci, dia puasa, seluruh sholat yang kau perintahkan dia lakukan. Tapi aku sebagai anaknya ya Allah, aku tidak pernah tersentuh olehnya. Akhirnya apa yang terjadi jamaah? Potret keluarga ini yang tadinya bareng-bareng dalam rumah, walaupun kiblatnya berbeda, yang satu dia menuju ke arah negatif, orang tuanya menuju ke arah surga, tapi Allah berkehendak lain. Seluruh kebaikan orang tuanya terhapus hanya dengan doa sang anak itu, yang tadinya dia menjadi seorang kawan, akhirnya di hari akhir dia menjadi seorang lawan, akhirnya masuk ke neraka Allah berjamaah bersama kedua orang tuanya. Nauzubillahi min zalik. Dan ini adalah potret yang kedua, my people. Orang tuanya dia mungkin jauh dari Allah. Dia tidak pernah mengenal sholat, dia tidak pernah mengenal zakat, dia tidak pernah mengenal Baitullah. Tapi anaknya yang hebat. Walaupun dia bukan anak pesantren. Banyak kok Pak, Bu. Bukan anak pesantren, tapi keren-keren dia. Tilawahnya. Atau mungkin malah sebaliknya, anak pesantren mungkin dia tidak bisa hafalan Al-Quran 30 juz. Tapi anak yang biasa-biasa saja, dia bisa hafal. Anaknya itu keren banget, alim dan soleh. Tapi orang tuanya yang jauh dari Allah. Tapi kehebatan orang tua ini, yang dia menyadari kalau dirinya jauh dari Allah, dia selalu mengatakan kepada anaknya, nah, ibumu ini belum bisa sholat sempurna. Ayahmu ini belum bisa sholat sempurna. Ayah ibumu ini belum pernah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Tapi aku mohon ya nak ya, aku berikan ini alat-alat sholatnya, aku berikan ini Al-Qurannya. Kau bisa sholat sempurna, kau bisa nanti suatu saat ke Baitullah, kau bisa puasa sempurna, sekalipun walaupun aku sebenarnya tidak bisa melakukan itu semua dengan sempurna. Akhirnya jamaah apa yang terjadi? Anak itu selalu sholat, puasa, seluruh yang diperintahkan oleh Allah dia lakukan. Walaupun orang tuanya nggak pernah, mungkin jarang melakukan itu. Tapi dia selalu berdoa untuk kedua orang tuanya. Rabbighfirli, ya Allah, ampuni aku. Waliwalidayya, dan ampuni dosa kedua orang tuaku. Warhamhuma, sayangilah mereka keduanya. Kama rabbayani shogiro, seperti mereka menyayangiku sejak kecil. Dia selalu berdoa, dan apa yang terjadi di hadapan Allah? Ketika itu orang tua jauh dari Allah, jauh dari sang Nabi, jauh dari kitab suci, jauh dari keimanan, hampir mau masuk neraka. Ini anak yang berteriak di hadapan Allah, ya Rabb, ana la arda bihadza, la urid an ara anna walidayya ahlan min ahalin nar. Aku tidak mau melihat kedua orang tuaku ini menuju neraka-Mu ya Allah, karena aku sekarang mau menuju surga, karena dia orang tuaku yang mengajari aku ya Allah. Karena orang tuaku ini yang selalu mengajarkan aku tentang sholat, dia yang selalu memberikan fasilitas aku untuk mengenal-Mu ya Allah. Ana la arda bihadza, aku tak rela ya Allah. Akhirnya apa yang terjadi jemaah? Allah membawa itu orang tua yang hampir masuk neraka menuju ke surga Allah Azza wa Jal bersama sang buah hati yang hebat itu. Maka potret keluarga di tengah pandemi COVID-19 menentukan jemaah. Keluarga yang hebat itu tidak cukup. Keluarga yang profesional itu tidak cukup. Tapi semua yang hadir hari ini, semua keluarga harus menjadi keluarga yang alim dan soleh. Di tengah pandemi COVID-19 harus menjadi keluarga yang alim dan soleh. Sekarang anak tanya kepada antum semuanya, andaikan ini bisa webinar langsung ya, interaksi dengan peserta,
Mungkin Anda bisa bertanya, apa impian Anda detik ini? Ketika saya tanya, apa impian Anda detik ini? Saya yakin semua akan menjawab. Ada impiannya, Pak, saya impiannya satu, Pak. Saya ingin berkumpul di surga Allah nanti bersama anak-anakku, bersama buah hatiku. Pak, impianku satu, Pak. Ketika nanti anakku sudah dewasa, dia bisa menjadi anak kebanggaanku. Atau mungkin hari ini ada mahasiswa-mahasiswi, atau mungkin karyawan yang lain yang mungkin menonton, yang belum menikah mungkin. Anda pun pasti punya mimpi. Nanti aku punya pasangan yang alim dan soleh. Semuanya alim dan soleh. Keluarga alim soleh. Di tengah pandemi COVID-19, Ramadan ini menjadikan kita menjadi alim dan soleh. Alim itu pintar, soleh itu berkarakter, people. Orang alim belum tentu soleh, tapi orang soleh udah pasti alim. Semua punya mimpi. Ketika Ramadan tahun lalu, satu anak dari Sidoarjo, seluruhnya ditanya, dan satu anak menjawab, impian saya satu, Pak Happy. Ketika Ramadan datang, impianku satu, ya Allah, haramkan wajah ibuku dan ayahku dari disambar oleh api neraka dan kurniakan buatnya surga tanpa hisab. Ana ulangi. Ya Allah, haramkan wajah ibuku dan ayahku dari disambar oleh api neraka, kurniakan buatnya surga tanpa hisab. Ini doa anak kelas 3 SD. Doanya itu tak cukup saya labelin itu dia benar-benar pintar, tapi benar-benar berkarakter, mutahallik bikalamin hasan. Doanya itu penuh dengan doa dan kata-katanya lembut. Andaikan orang tuanya mendengar yang sudah di alam sana, oh pasti dia bangga punya anak yang mempunyai doa seperti itu. Anak yakin semua punya doa. Andaikan saya lempar pertanyaan kepada jamaah di sini, mungkin ada yang menjawab, Pak Happy, saya bertahun-tahun tinggal di musola DKM Al-Hidayah, mungkin Anda sebagai marbotnya, dia selalu melihat tulisan Muhammad di musola itu. Ketika kemanapun dia pergi tak lepas dari tulisan Muhammad. Maka impian saya satu, Pak Happy, saya rindu kepada sang Nabi. Dan jawaban ini sering dijawab di tengah-tengah bulan Ramadan seperti ini. Kemana lagi saya bergantung? Iyyaka na'budu, kepadamu ya Allah, wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu hanya memohon pertolongan ya Allah. Dan di sisi lain, dia juga tidak lepas dari cintanya kepada Nabi. Ketika ditanya, rindukah kita kepada sang Nabi? Jangankan kita jemaah, Nabi aja rindu sama kita. Ketika suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat melewati makam Al-Baqi. Ketika tiba di makam Al-Baqi, tiba-tiba kok Nabi berhenti. Anda tahu kenapa dia berhenti? Karena saat itu Rasulullah SAW dengan para sahabatnya, tiba-tiba Rasul mengatakan, ana mustakun bi ikhwani, ana rindu kepada saudara-saudaraku. Ana mustakun bi ikhwani. Saat itu para sahabat lantas langsung menjawab, ya Rasulullah, alasna ashabak, bukankah kami ini sahabat-sahabatmu? Alasna ikhwanak, bukankah kami ini saudara-saudaramu? Siapa lagi yang kau rindukan? Tapi saat itu Rasulullah SAW menjawab, bal antum ashabi, ya engkau memang sahabat-sahabatku, tapi yang ana rindukan hari ini, kata Nabi, ana mushtaqun bi ikhwani alladzina lam yarawna anni, aku merindukan saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang mereka belum pernah bertemu dengan aku. Biasanya rindu itu muncul karena sebelumnya pernah ketemu jemaah. Ini kita dengan Nabi belum pernah ketemu, tapi mushtaq, syauq, kerinduan itu hadir di situ. Itu salah satu kelebihan atmosfer Nabi bisa masuk ke zona keluarga. Bisakah kita sedikit demi sedikit kita mengajarkan di dalam rumah atmosfer sholawat itu kepada sang Nabi? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala ahli washabi wasallim. Kita rindu kepada sang Nabi, Nabi pun rindu dengan kita. Maka semua pasti akan mengatakan, ya saya pun rindu ingin memeluknya. Seperti pelukan sang Ukasha, seperti pelukan Sayyidah Fatimah Az-Zahra bersama sang ayah. Semua diajarkan oleh Nabi jemaah. Kenapa saya katakan ini? Rasulullah SAW
mengajarkan potret keluarga itu kepada kita jemaah. Detik-detik menemui ajalnya setelah haji wada hari itu. Haji perpisahan itu Rasulullah sudah tiba-tiba udah akan menemui ajalnya. Dan apa yang terjadi? Ketika detik-detik menemui ajalnya sang Nabi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama dia panggil di tengah keluarganya adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri bungsunya. Beliau mengatakan, halumma ilayya, kemarilah wahai Sayyidah Fatimah, putri bungsuku. Saat Fatimah itu menghampiri sang Nabi, sang ayah, Fatimah saat itu kaget, kenapa ayahku dia memanggilnya? Dan saat itu apa yang terjadi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas langsung dia memeluk putri bungsunya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dipeluklah Sayyidah Fatimah Az-Zahra, dibisikkan di telinga kiri Fatimah, wa kanat Fatimah bakiyah. Ketika dibisikkan di telinga kiri Fatimah, Fatimah itu langsung dia menangis. Tapi saat dibisikkan di telinga kanan Fatimah, wa kanat Fatimah mutabassimah, Fatimah langsung dia tersenyum. Dibisikkan di telinga kiri, menangis. Tapi saat dibisikkan di telinga kanan, Fatimah langsung dia tersenyum. Sampai Sayyidah Aisyah itu langsung dia bertanya, ya Fatimah, apa yang dibisikkan oleh ayahmu? Apa yang dibisikkan oleh sang Nabi? Apa yang dibisikkan oleh suamiku? Saat itu seorang Fatimah Az-Zahra mengatakan, la umkinu an unbi asiran Nabi. Ini rahasia antara aku dan ayahku, kata Fatimah. Dan saat itu qadarullah, apa yang terjadi jemaah? Nabi pun wafat. Tuwfiyan Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, dan setelah Nabi wafat, apa yang terjadi? Saat itu seorang Sayyidah Fatimah Az-Zahra baru dia ditanya lagi oleh Aisyah, Sayyidah Aisyah, ya Fatimah, aku penasaran apa yang dibisikkan oleh sang ayah waktu itu. Saat itulah di tengah pelukannya seorang Nabi dengan sang anak putri bungsunya Sayyidah Fatimah Az-Zahra, disitulah Fatimah itu membuka kabar kenapa Nabi membisikkan sesuatu kepada sang anak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membisikkan di telinga kiri Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Saat dibisikkan di telinga kiri Sayyidah Fatimah Az-Zahra, karena Nabi mengatakan, sayatini al-ajal, ajalku sudah mendekat. Tapi saat dibisikkan di telinga kanan Fatimah, kenapa Fatimah saat itu tersenyum? Karena seorang Fatimah dibisikkan oleh ayahnya, wahai Fatimah, sekalipun aku sudah tiada, wahai Fatimah, nanti kau yang akan menjadi Sayyidah Ummahat di muka bumi ini, yang menjadi ummul mukminat di muka bumi ini. La tatruk ribakiyah, janganlah kau menangis. Maka saat itu baru dia tersenyum ketika dia akan mendapatkan label seorang Sayyidah Ummahat, dan dia akan mendapatkan predikat orang yang akan menyusul ke surga Allah bersama Nabi di antara keluarganya. Dan selama kemudian setelah itu Sayyidah Fatimah Az-Zahra pun wafat. Maka ikhwani wa ahibati fillah, bagaimana Nabi menceritakan romantismenya kepada keluarganya sampai detik-detik menemui ajalnya. Maka kesimpulan dari materi kita hari ini adalah, mimpikan hari ini memeluk orang-orang yang Anda cintai, orang tua Anda, termasuk buah hati Anda. Karena apa? Karena ini adalah yang selalu dikasih warning oleh Nabi kepada kita. Sebelum kami tutup segmen hari ini, izinkan untuk membacakan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang potret keluarga di tengah bulan Ramadan yang harus kita jaga. Diriwayatkan oleh Ka'ab bin Ujrah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, an Jabir ibni Abdullah, anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam raqiyal mimbar, falamma raqiya ad-darajah al-ula faqala amin, summa raqa'a ats-tsaniyah faqala amin, summa raqa'a ats-tsalisah faqala amin. Diceritakan dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu hari menaiki anak mimbar. Ada 3 anak mimbar di situ. Menaiki anak tangga yang pertama, Rasul mengatakan amin. Menaiki anak tangga yang kedua, Rasul mengatakan kata yang sama, amin. Menaiki anak tangga yang ketiga,
Rasul mengatakan amin. Maka ikhwani wa ahibati fillah, di saat itu para sahabat langsung dia bertanya, ya Rasulullah, mata tasna'u hadza? Kenapa kau katakan amin di setiap anak tangga? Anda tahu apa jawabannya? Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faqala li Jibril, atani Jibril, Jibril datang kepadaku. Dan saat itu Jibril mengatakan, ketika aku menaiki anak tangga yang pertama, Rasulullah SAW mendapat bisikan malaikat Jibril, dan Nabi mengamini doa malaikat Jibril itu. Apa yang dikatakan malaikat Jibril? Syakiyun abdu. Ketika Rasulullah SAW menaiki anak tangga yang pertama, saat itu malaikat Jibril datang dan mengatakan, syakiyun abdu, celaka umat Muhammad. Idraku Ramadan, dia menemukan bulan Ramadan, fansalakha minhu falam yughfar lahu. Dia melewati Ramadan begitu saja dan dia tidak diampuni dosanya. Ibarat pakaian yang kotor, jamaah. Pakaian yang kotor dimasukkan ke dalam mesin cuci, dibilas, dikasih pewangi, harapannya ketika ditarik itu pakaian itu sudah harum kembali, sudah nampak bersih kembali. Ramadan juga sama. Ini kita lagi digodok dalam mesin cuci selama 1 bulan. Harapannya ketika ini Ramadan sudah selesai, semuanya mengatakan yes we are winner, kita menang semuanya, melewati semua hambatan di bulan puasa, dan saat itu dia berteriak yes we are winner, kita menang. Gelar muttaqin dia raih sesuai dengan ayat Allah, la'allakum tattaqun. Maka saat itu Rasulullah mengamini doa malaikat Jibril. Faraqiyya ad-darajah al-tsaniyah, menaiki anak tangga yang kedua, Rasul mengatakan kata yang sama, amin. Matas nauhada, kata sahabat, kenapa kau katakan amin? Dan saat itu Rasulullah SAW mengatakan, atani Jibril, Jibril datang lagi kepadaku, syakiyun abdu, celaka umat Muhammad, idraku walidayhi aw ahdahuma falam yudkhilahu al-jannah. Dia menemui dan memiliki kedua orang tuanya, tapi tidak bisa menjadikannya masuk surga. Tidak bisa menjadi jembatan menuju surga seperti yang saya ceritakan tadi. Maka ikhwani wa ahibati fillah, keluarga, orang tua, buah hati, jadikan itu adalah wasilah, jembatan emas lil wusuli ilal jannah, menuju surga Allah. Dan yang terakhir jemaah, menaiki anak tangga yang ketiga, Rasul mengatakan amin. Kenapa Rasul mengatakan amin? Karena saat itu malaikat Jibril membisikkan lagi, syakiyun abdu, celaka umat Muhammad, inda dzukirta indahu falam yusalli alaik. Ketika disebutkan namamu, dia tidak berselawat kepadamu. Maka disebut predikatnya orang yang kikir, al-bakhil, man idza dzukirtu falam yusalli alayya. Kata Nabi, orang yang pelit itu adalah orang yang ketika disebutkan namaku dia tidak berselawat kepadaku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka ikhwani wa ahbati fillah, ana simpulkan bahwa semua yang hadir hari ini, saatnya Anda memilih satu di antara dua kata ini, bergerak atau tertinggal. Di tengah pandemi COVID-19, apapun profesi Anda, apapun wujud Anda bersama keluarga, bergerak atau tertinggal. Kalau bergerak, kita sama-sama seperti Allah menggerakkan alam ini untuk menuju ridho Allah, menuju gelar muttaqin, dan sama-sama kita menang di bulan Ramadan ini. Ketika kita bergerak, semua akan meniatkan dirinya melawan dan memerangi ini virus corona ini. Jangan sampai kita tertinggal. Ketika yang lain sudah sehat, justru kita yang kena. Itu yang kita, nauzubillahi min dzalik. Justru semuanya bergerak untuk menuju sihah wal afiyah. Semua bergerak menuju sejahtera. Semua bergerak menuju keluarga yang benar-benar alimin solihin. Ikhwani wa ahibati fillah, hadza minni. Itu yang bisa kami sampaikan kepada semua yang hadir hari ini, terkhusus untuk jemaah dan keluarga besar DKM Al-Hidayah Hotel Indonesia Kempinski Jakarta. Terima kasih kajian spesial Ramadan Spirit Keluarga di tengah pandemi COVID-19. Yang pertama adalah mind, heart, dan spirit. Jadikan adalah kunci utama untuk melawan pandemi COVID-19, dan keluarga pun keluarga yang alimin dan solehin. Yang kedua, jamaah belajar dari orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon. Mereka tinggal di tempat tersempit, mereka juga ekonominya menyempit, mereka sering kena wabah, tapi mereka punya spirit yang luar biasa. Dan yang ketiga adalah
bagaimana menumbuhkan mahabbah nubuwah, kecintaan kepada Nabi sebagai figur hadir di area kita jemaah. Keluarga kita, ayah ibu kita, dan orang-orang yang kita cintai. Insya Allah, biizzatillahi azza wa jal, dengan kekuasaan Allah azza wa jal, karena Allah khairul musta'an, zat yang dia adalah zat yang layak untuk kita minta pertolongan, wa khairul mustaka, dan adalah Allah yang patut kita harus mengadu kepadanya. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Ya Allah, anta maksudi, engkaulah tujuanku, waridhoka matlubi, dan hanya ridhomu kita memohon pertolongan dan kita meminta. Atini mahabbataka wa ma'rifatak, berikan kepadaku kecintaanmu dan ma'rifahmu. Hadza min fadli rabbi wa barakallahu fikum wa as'adana Allah fid darain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.